Oke, balik lagi di channel gue Jody Tirta. Kali ini gue sama temen gue yaitu Harmul Channel. Harmul Channel ini temen kerja gue dan gue di sini mau ngobrol-ngobrol. Oh iya, ini adalah vlog gue pertama untuk ngobras. Lo tau apa tuh ngobras? Ngobrol asik bareng siapa aja, ya. Mantap. Jangan lupa ya. Kalau memang pada suka nanti lu pada dukung di sini ya. Lo chat di bawah, komen di bawah tuh. Gue harus ngobrasin tentang apa? Gue harus ngobrasin bahas apa? Ya, gue pasti balas dengan itunya. Iya. Oke, mungkin langsung aja kali biar orangnya ngomong ya. Disuruh kenalin dulu ya, masa suruh diem aja kan nggak enak. Ya silakan kenalin. Jangan lupa nih, ada channelnya juga nanti dikasih tahu ya. Oke, teman-teman semua, sobat semua. Jadi seneng banget nih gue bisa ketemu sama Mas Jody Tirta. Iya. Ajaib banget nih pokoknya channelnya asli. Gue kaget waktu diajak collab begini. Sampai kolaps banget. Sampai kolaps banget lah. Aman. Oke, nama gue Harmul, terus gue punya channel namanya Harmul Channel. Ntar mungkin bisa ya, dilihat di deskripsinya. Ini topiknya tentang duka tinggal di Bali mungkin ya? Iya, nanti saya bakal tanya itu bagian saya. Oh iya, bukan bagian sampean ya. Sorry. Jadi kali ini gue mau bahas suka dukanya atau gimana culture hidupnya di Bali seperti apa, karena Mas Harmul ini jadi kerjanya bareng saya tapi tinggalnya di Bali. Jadi nanti lo dengerin semua, lo tonton sampai habis ya. Dan yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya. Nanti kalau suka videonya boleh di like, komen juga boleh. Nanti mau bahas apa lagi selain ini, mau collab bareng lagi bisa lagi. Nanti di komen aja di situ ya. Siap. Dan jangan lupa tadi channelnya Harmul Harmul Channel. Channel, Harmul Channel jangan lupa juga di subscribe dulu, subscribe. Okay. Gratis. Biar semangat. Iya. Jadi kalau Harmul Channel tuh ngomongnya sobat ya. Sobat. Oh, iya. Kabarnya gimana sobat gitu biasanya. Ya mungkin langsung aja nih ya. Siap. Langsung aja nih. Oke. Mungkin pertama nih, saya mau nanya dulu, udah berapa lama tinggal di Bali? Dari kecil atau pas semenjak nikah atau bagaimana nih? Jadi sebenarnya ada ceritanya ini sebelum menjawab berapa lamanya. Waktu gue kecil, waktu masih SMA, tepatnya SMA, gue pengen punya tempat tinggal lah di Bali gitu kan. Okay. Cuman karena waktu itu rekreasi sekolah ke Bali, terus ternyata waktunya mepet banget, jadi nggak bisa menikmati liburan. Oh, sebentar gitu. Sebentar maksudnya. banget, jadi kayak kejar waktu kesini. Study tour maksudnya. Study tour ya. Oh, iya. saya juga pernah tuh study tour. Itu dia, kan nggak puas nih, padahal luar biasa, paradise kan. Paradise. Akhirnya kepengen lah terbesit suatu cita-cita suatu saat kalau ada rezeki bisa tinggal di Bali gitu. Oh gitu. Terus, berarti orang tuanya? Orang tua ada di Malang. Oh di Malang. Iya. Okay. Kedua orang tua di Malang, asli Malang. Gua asli Malang men. Yeah. Cuman ngomongnya gua ini karena tuntutan aja. Tuntutan aja. Iya. Kalau bahasa Jawa ntar gak laku channelnya gitu. Soalnya ngomongnya sama orang Jakarta. Orang Jakarta ya, asli nih. Sorry ya, ada iklan. Ini tempatin di tempat umum makanya. Iya. Lanjut ya, jadi sebenarnya gue udah tinggal di Bali sejak 3 tahun yang lalu. Officially 3 tahun yang lalu. Jadi official 3 tahun yang lalu mulai kita beli tanah, terus kita bangun dan akhirnya resmi nempatin itu ya baru beberapa bulan terakhir ini nempatinnya gitu. Oh, berarti tinggalnya sama istri, sama istri, gitu sama ya? anak. Oh, Jadi kita emang ya bikin rumah mungil gitu kecil, tapi ya mudah-mudahan bisa menampung teman-teman yang mau ke Bali gratis nginep. Ayo silakan. Iya, boleh juga tuh, ya kan. Lumayan Jadi hemat gitu, jadi tips hemat gitu. Nanti masuk nih, tips hemat. masuk topiknya dia. Tips hemat tuh, punya teman di Bali tuh nomor 1 tuh. Betul. Biar aman. Jadi tinggal di Bali bertiga ya. Bertiga, anak 1 ya. anak bertiga. 1, berlima sebenarnya mas. Oh berlima. Sama 2 anjing husky. Oh iya. Oh, punya anjing husky, nanti kapan-kapan kita main ke rumahnya ya, kita lihat nanti anjing husky-nya ada 2. Jadi bukan karena memang istrinya orang sana atau emang ada hubungannya seperti itu? Ya sebenarnya istri asli Bali mas. Istrinya asli Iya, Bali. asli Bali. Ya. Oh, Terus berarti karena sengaja cari orang Bali biar tinggal di sana atau gimana? sebenarnya itu juga nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Jadi ceritanya waktu itu saya dapat beasiswa, terus istri saya juga sekolah di UGM. Sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jogja ya. Ini juga UGM alumni. alumni juga, jadi kita berdua ambil S2 di sana.
dan Ya. ketemu dan akhirnya ya situlah mulai start kita Oh. pacaran terus akhirnya menikah. Kan terus tinggal di sana langsung kan. Sebelumnya tinggal di Jakarta Oh, malah. Jakarta dulu. Jakarta dulu. Berarti baru 3 tahun ke belakang ini 3 ya. tahun belakang ini pindah ke Bali. Betul sekali. Oh iya, by the way ini kita lagi di kota Bojonegoro nih. Oh, Jadi iya, kerjanya iya. ini kita di Bojonegoro gitu ya. Jadi Mas Harmul nih kalau off dia pulangnya ke Bali. Gitu. Jadi kadang ke Malang ya nyamperin ke rumah orang tuanya, kadang ke Bali gitu. Oke, kita lanjut ya. Siap. Tadinya kan tinggal di Malang, terus Iya. tinggal di Jakarta. Iya. Sekarang tinggal di Bali. Penyesuaian untuk lingkungannya gimana? Sama aja atau Awalnya ya ini buat orang-orang yang mungkin punya rencana nanti mau tinggal di Bali tuh gimana gitu? nah ya, untuk penyesuaian ini sebenarnya sedikit kaget ya buat saya pribadi karena biasa di Malang itu mayoritas muslim ya. Oke. Terus di Jakarta juga mayoritas Betul, muslim. betul. Terus tiba-tiba harus memutuskan tinggal di Bali Betul. yang jatahnya memang minoritas. Dan ini sekali lagi kayak teguran keras buat saya pribadi ya. Ya semula bisa, gue mayoritas men. Begitunya masuk di Bali, gue langsung diminoritaskan gitu. Ya, Jadi, gue kan minoritas. itu di situ gue belajar namanya toleransi mas. Oh. Itu lumayan awal-awal ya gue agak susah mas. Karena pertama harus nyari makanan yang halal kan sulit juga. Ya, betul. Tapi berjalannya waktu dan juga semakin meningkatnya pengunjung domestik ya, Iya, iya. turis domestik, sehingga banyak bukalah warung-warung yang halal. Sehingga itu membantu gua untuk bisa adaptasi segera gitu, cepat gitu. Betul, betul, Akhirnya betul. ya semakin kesini nggak ada masalah sih. Iya, iya. Mau cari masjid juga banyak sekarang sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu masih awal-awal zaman SMA sulit kita. Nah, kalau sekarang lingkungan rumah perumahannya itu banyaknya Muslim atau Hindu ya? Hindu ya. Kanan kiri saya Hindu. Oh, Hindu ya. Iya. Jadi banyak Hindu. Jadi Ya, memang nuansa Hindu, tapi sekali lagi ini bentuk toleransi gitu. Iya, iya, iya. Tetangga gue yang Hindu pun kalau gue lagi lebaran ngucapin. Oh, gitu. jadi toleransi ya. Toleransi gitu. Terus nih, tadi udah 2 ya. Iya, Sekarang iya. yang ketiga nih. Hmm. Ketika memilih tinggal di Bali, which is oke lah kalau dibanding Jakarta itu so-so ya untuk biaya hidup. Iya, Ya, iya. biaya hidup. Nah, Betul. kalau dibandingkan sama di Malang, kenapa nggak milihnya waktu itu di Malang aja yuk, tinggalnya yuk, itu lebih murah, which is ya Jawa Timur, di Malang, kayak di sini, Lebih dekat Jawa dengan Tengah, sini. lebih dekat dari sini, nggak perlu nyebrang pulau gitu. Itu dibandingin di Malang sama di Bali itu gimana gitu, biaya hidup terus alasannya itu. Kenapa pilih Bali gitu ya? Kenapa pilih di Oke. Bali? Masih di Bali aja yuk. Iya. Kita masih di Bali. Apa masih kenyang study tour atau gimana gitu kan? Gimana tuh? Jujur yang pertama ini karena alasan medis sebenarnya. Oh, medis. Jadi alasan medis tuh dulu sedikit cerita pribadi nih. Kan Curhat dikit gue Pak. sama istri tuh nikahnya agak terlambat. Oke. Terus kita akhirnya program hamil Oke. tidak berhasil. Oke. Terus kita udah ke dokter dan beberapa dokter mengatakan memang harus dibuat istri ini nyaman gitu. Relax Betul. ya. Oh. Waktu di Jakarta iya, itu kita iya, nggak iya. punya saudara di Jakarta. Kita tinggal oke. sendirian, ya pokoknya berdua aja waktu itu. Akhirnya kan waktu gue tinggal di sini tugas, dia sendirian. Dia Kan sendirian. kasihan kan. Paling cuma bisa video call aja kan. Iya benar. Susah kita mau ngobrol, mau relax sulit. Jadi akhirnya pertimbangan itulah yang paling utama. Kota dokter coba dekat sama keluarga si cewek gitu. Iya, dan dia biar Lebih merasa nyaman. lebih nyaman dengan Betul. keluarganya dan terbukti ya. Iya. Aslinya ada anak satu cewek tuh punya anak tuh tips gitu bro buat kalian nih ya kan yang pengen lebih relax lebih refresh pindah ke Bali bro. Betul sekali. Every day is holiday Betul mungkin, sekali. ya. Wah, Liburan iya, mulu iya, pokoknya. iya. Jadi alasannya waduh bagus juga kan ya jadinya buat motivasi ya Betul, motivasi betul. orang-orang yang Jadi referensi. jadi referensi untuk biar lebih rileks, lebih nyaman. Bukan kalau saya lihat bukan karena ya memang ke keluarganya si istrinya, tapi which is di Bali ya kita juga ngerasain kalau Suasananya. liburan kan suasananya beda ya. Betul Dibanding sekali. Jakarta dibanding kota-kota di Indonesia lainnya ya, maksudnya kota-kota besar gitu. Bali is kota besar tapi tetap nyaman gitu. Makanya bule banyak ke situ, ya Betul kan? sekali. Ya, kalau lu pindah ke situ belum punya Waduh. pacar siapa tahu dapet bule bro, ya nggak?
Oke, kita lanjut mungkin ya pertanyaannya, kita lanjut. Masih banyak nih pertanyaannya. Keempat ya? Ya, keempat. Yang keempat nih, saya mau nanya. Sorry, tadi belum dijawab itu biaya hidup. Oh iya. Gimana biaya tuh biaya hidupnya? Oke. Jadi kalau biaya hidup sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya. Iya, Kalau iya. kita mau gaya Jakarta pun ya akhirnya jadi mahal gitu. Iya betul. Tapi kembali lagi, gue sama istri itu memang sepakat bahwa kita menerapkan tradisi hidup hemat gitu. Bukan pelit, tapi kita mau hemat karena memang kita tuh berpikirnya kita ini bukan pegawai negeri gitu. Iya, iya. Kami itu ibaratnya kayak pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Ini kontraktor kan. Iya, pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran Iya, iya, dibayar iya, bunuh. iya, iya, iya. Tukang eksekusi bayaran gitu maksudnya kan. Jadi kerjaan ya, bukan yang lain-lain. Iya, iya, iya. Jadi ya kita nyadar tentang bakal ada yang namanya end of contract itu Ya, kapan. ya. Jadi itu yang menjadi pikiran kami berdua supaya selalu ngerem gitu. Tapi secara lingkungan ekonominya, maksudnya bukan ekonomi dari diri kita ya, Iya. tapi daya beli di sana, maksudnya harga-harga di sana kan, which is itu kan tempat wisata gitu, Betul, kota wisata betul, gitu kan. betul. Apakah di lingkungannya itu mungkin kalau yang di daerah wisatanya kayak di Kuta, di mana itu mahal ya? Iya, Tapi iya. gimana yang dengan lingkungan rumah? Gitu? Jadi gini, kondisinya itu memang dua hal yang berbeda. Kalau kita mindsetnya tentang wisata, mahal gitu ya, untuk hidup dengan gaya wisatawan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita keluar dari area wisata, itu harganya cukup relatif murah gitu. Bahkan kita bisa belanja dengan biaya yang mungkin mirip-mirip dengan di Jawa sebenarnya. Oh. Jadi nggak semahal kayak di Jakarta. Kalau mungkin harga barang ya mahal gitu di sana. Karena supply kan. Supply ya, Iya. kebanyakan dari Jakarta. Betul. Dari mana? Iya, iya, iya. Untuk biasanya tolak ukurnya dari kuliner ya. Kuliner, makanan. biasanya. Kuliner itu kalau memang kita mau keluar dari area wisata itu sangat terjangkau banget. Oh gitu. Mm-mm. Jadi hampir sama mirip-mirip sama di Mirip-mirip, Malang. betul sekali. Oh. Jadi nggak mahal banget sobat. Cuman Oh. kalau mau cari investasi memang mahal. Beli tanah pun mahal banget gitu. Tuh, jangan takut biaya hidupnya mahal di sana. Enggak, jangan Enggak, tiap enggak hari mahal. lu jadi turis. Yoi, Jangan kalau tiap gaya kalian turis Iya, mahal pasti. mahal. Ini sharing ya. Ada satu warung nih. Ah. Ini satu warung ini di daerah dekat-dekat Sanur ya. Iya, iya. Saya nggak nyebut namanya warung deh, tapi ada satu warung beliau itu menerapkan 3 macam harga. 3 macam harga. 3 macam harga. Kalau bule jelas Bule, harganya beda. oke. Dari Iya, kulit turis kelihatan ya, nih. turis. Harga turis Ah. mahal. Terus yang kedua gaya pengunjung turis domestik. Turis lokal ya, domestik. Oke. Itu harganya beda lagi. Ah. Kita dengan tampilan orang lokal lebih murah lagi. Loh, ini dibanding enggak, maksudnya dilihatnya kalau orang lokal itu tampilannya lokal, mukanya Tampilannya lokal. atau bahasanya harus ngomong bahasa Bali. Ada bahasa Balinya. Oh, ada bahasa Ada Bali. bahasa Logatnya logat orang logat Bali. Bali. Walaupun bahasa Indonesia logat Bali waduh. dikit aja. Itu udah dikategorikan murah. Iya, ada Menarik levelnya gitu. bro, ada levelnya, gawat ya. Gua pernah nggak masuk. apa-apa, tapi nggak apa-apa, namanya bisnis kan, bebas-bebas aja kan, buat orang lokalnya kan biar Ada sama-sama pendapatan. cari makan kan, Betul. nggak apa-apa lah, aman itu. Nah, oke lah ya kalau itu. Nah, terus selanjutnya nih, buat orang-orang yang baru mau ke sana nih, sebelum Yo, dia iya. cari investasi rumah sama tanah, Iya. oh, kos-kosan. Oh, kos-kosan. Kos-kosan itu gimana kos-kosan? Maksudnya range-nya kira-kira yang Mas tahu aja deh, kalau kamu berapa, ngontrak tuh berapa, mungkin macam-macam ya. Iya. Tapi kelasnya itu loh, maksudnya seperti apa? Iya. Pak Fikri? Iklan lewat. Iklan. Ganggu. Oh iya siap. Pengen namanya juga rombongan YouTuber. Iya. Jangan lupa tonton Pak. Subscribe ya. Iya, gimana tuh? Jadi kalau kos-kosan di sana itu ya memang bagus sih. Untuk usaha kos-kosan tuh bagus banget. Oke. Jadi range-nya itu bisa sampai 800 sampai 1.500.000 tuh ada. Oke. Oh, berarti variasi lah ya. Variasi. Iya, hampir sama. Mirip, Jakarta agak lebih mahal, tapi ya mirip-mirip, nggak terlalu jauh ya. Cuman ini suasananya memang beda banget. Suasana Kalau- apa? Maksudnya Suasana kos-kosan. kos-kosannya. Mm-mm. Suasana kos-kosan. Jadi kalau kos-kosan beda apa? kos-kosan di daerah Bali itu yang membuat beda itu begitu kita masuk area kos itu nuansanya Bali banget sudah. Karena Oh. beda kalau di Jawa mungkin kos-kosan ya langsung kayak rumah deret gitu aja. Betul. Tapi kalau di Bali itu bukan rumah deret doang tapi masuk kayak halaman khusus di mana suasananya itu langsung kayak Bali gitu. Jadi Hampir rata-rata pernak-pernik Balinya itu betul, banyak gitu. kerasa ya. banget. Karena Kayak dia kayak masuk gapura gitu loh. Oh. Walaupun dia pakai
gerbang biasa tapi tetap ada unsur-unsur itunya kerasa. Ornamennya Bali, Ornamennya tetap Bali, ya. betul. Oh. Ada batu alam, terus ada sanggah istilahnya, terus ada canang itu, jadi begitu masuk tuh dapat aromanya itu udah kayak wah masuk dunia lain gitu. Mungkin kalau harga tergantung tempatnya Betul, juga ya. sesuai kebutuhan lah. Ring berapa dari Iya, keramaian lah ya. iya. Iya. Terus satu lagi nih, biasanya kalau di Jawa itu ada aturannya kan, nggak boleh masuk cowok cewek gitu. biasanya Kalau iya. di Bali Bebas. aturan tuh nggak pernah gue baca gitu. Artinya Aslinya kayak los aja gitu loh. Tapi ini bukan bermaksud Iya, ini iya, ya, iya, tapi iya. inilah fakta bahwa memang di sana itu open gitu. Iya. Tapi ya mereka tahu diri lah. mungkin karena yang sewa mungkin bukan cuman orang lokal bisa Iya, jadi ya, ada iya. bisa jadi orang bule yang mau lama tinggal di Bali gitu kan. Benar, Jadi benar. aturan itu ya jadi kita tahu diri aja Iya, gitu. betul tahu diri. Jadi masa dia mau bikin keributan keramaian gitu di kawasan kosan kan enggak, ya jangan lah ya, cari aja tempat-tempat klubnya kan banyak di sana. Jangan ngapain di kamar kosan ya kan. Oh, jadi gitu ya. Jadi Iya. Tapi ya. pesan lagi satu lagi, Ah. kalau di Bali jangan bikin ulah gitu. Nah. Karena polisinya banyak banget. itu Kalian geser dikit aja ketangkep udah nggak bakal bisa lari dari Bali. Gitu. nah, itu masalah kriminal ya. Yoi. Ya. Itu susah ya. Karena gini, kenapa banyak secure-nya banyak ya? Karena Daerah besar. lu pasti gue yakin lu udah pernah lu sewa motor, sewa Iya. mobil kan di Bali. Betul. Lu cari di kota lain ya, itu yang mau lepas kunci dan kasih STNK itu susah banget nih. Tapi lu di Bali itu udah dikasih pasti nih, kasih STNK kunci. Gua nggak tahu gimana ceritanya, apa karena di pulau jadi kalau kabur atau dibawa kabur ketahuan, atau memang ya udah percaya aja gitu. Iya. Dan ya mereka tidak berpikiran negatif gitu, tapi Iya. kan tetap ada surat-surat yang dikasih kan dari kitanya. Iya. Cuman di luar pulau itu tuh susah untuk mau pinjem, itu masa harus kasih Bener. yang Deposit. macam-macam deposit. Nah, Iya. dan ada juga kadang nggak mau harus pakai driver. Iya. Kan kita privacy kan, kita mau jalan Iya. sama temen-temen gitu. Tapi di Bali enggak nih. Dan mungkin itu salah satu kenapa di sana Tarik. turis itu jadi daya tarik di sana, kayak Aman. ya free aja, lebih aman, bebas, dan mungkin mereka juga percaya untuk orang lokalnya ya. Kalau Iya. orang lokal ya, saya Iya. itu percaya hukum adat ya. Iya, Ya, betul. percaya hukum adat. Betul. Nah, ngomong-ngomongin hukum adat nih, Iya. itu kan ada yang topi-topi hitam loh kalau ada upacara keadat bukan topi, bukan topi hitam ya, maksudnya Udeng. pudeng Pudeng, hitam, apa namanya, kalau nggak salah pecalang ya. Oh iya Iya, ya, pecalang. Iya, Pecalang. Iya. kayak apa Pengaman, ya, satuan pengaman. satuan pengamanannya desa ya, Iya, maksudnya adat. ya. Iya. Nah itu tuh koordinasinya sama itu memang dari pihak berwajib kan, polisi gitu, atau emang orang adat atau gimana itu? Jadi pecalang itu kalau bisa kita bilang lebih galak dari polisinya. Nah itu yang gue denger begitu soalnya. Jadi jangan macam-macam mau pecalang. Itu kalau jalan ditutup sama dia, bukan sama polisi, lu lewat buset dah. Buset, Habis selesai. lu selesai. Jadi bukan polisi itu ya. Bukan. Jadi dia emang masyarakat. Masyarakat Tapi dia ditunjuk gitu. Oh, bukan, dia ditunjuk sama adat. Sama adatnya. Iya. Jadi adat itu kan merupakan yang tertinggi lah. Iya. Habis itu dia menunjuk siapa yang ngawasin. Nah, yang ngawasin pecalang itu. Oh. Nah, pecalang ini koordinasi dengan Babinsa, dengan polisi. Makanya kalau pas ada acara adat, mereka ya kayak dapat privilege gitu. Jadi dapat kemudahan lah. Dipercaya, oke, bapak yang jaga gitu. Gitu. Jadi jalan-jalan sana jangan kaget kalau lewat ganggang ketutup gitu kan, ada adat. Iya. Ya nggak apa-apa memang begitu. tapi sebenarnya dibayar nggak sih dia itu, atau memang sukarela aja? Sukarela. Sukarela ya. Tapi kadang ada iuran ya sederhana apa? Kayak patungan dari gitu lah. desanya Dari itu. desanya. Oh. Jadi bukan dari pemerintah, Dari pemerintah. dari memang adat sendiri gitu. Iya. Dan kalau ketangkep mereka misalkan nih ada acara apa gitu ya, contohnya nyepi deh. Heeh. Ini baru kejadian kemarin kan, di tempat gue tuh nyepi nih, kan harus sepi semuanya. Tapi ada tetangga yang ya mungkin anak-anaknya sih keluar ya, ketangkep lah pecalangnya, langsung kena sanksi sosial. Sanksi sosialnya suruh gotong royong selama 2 minggu. 2 minggu. Iya, bayangin aja 2 minggu. Tapi dia selamat gara-gara ada corona.
Jadi suruh suruh di gotong rumah aja royongnya dulu. WFH. Iya, nanti aja. Gotong royong from home. Jangan macem-macem dah. Terus nih yang terakhir, pertanyaan terakhir. Siap. Ini kan tinggal di Bali ya. Iya. Masih ada rasa gue pengen liburan ya di Bali gitu. Iya. Gitu nggak sih? Apa enggak udah bosan gua. Apa nggak masih sampai sekarang 3 tahun nih, anggap 3 tahun Iya. itu masih gue mau explore. Gimana? Ada. Masih ada. Sampai detik ini masih ada. Masih ada pengen explore explore Bali, Bali, gitu. betul. Masih pengen putar-putar walaupun udah tinggal 3 tahun di situ ya. Itu saking indahnya Bali, men. Magic man. Itu luar biasa. Itu nggak bakal sama. Lu bangun pagi, siang, sore, sampai malam pun beda suasana. Dan kayaknya itu selalu beda dan pengen nyoba lain gitu. Dan tujuan wisatanya memang banyak kan. Ini nggak usah ke tempat wisatanya dulu nih. Ini di sekitar kampung gue sendiri aja. Gue kadang ngeliat sunrise, kadang ngeliat sunset. Itu kayaknya nggak bosen-bosen gitu. Kayaknya masih kepengen lagi gitu. Terus aja gitu. Iya. Dan gimana ya ceritanya tuh sulit ngomongin. Kalau nggak kalian coba sendiri, buktikan sendiri. Itu pasti begitu soalnya gue yang orang luar memang jujur memang kayaknya Beda, gini kita memang beda ngerasain suasana. Tapi kita tuh 3-4 hari kita di sana atau seminggu kita di sana, even kita ya udah kita pulang, gue yakin dah kapan lagi lu pasti pengen balik lagi gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri yang lu belum pernah explore, lu pengen explore ke situ. Betul. Nggak hitam gitu ya, nggak kebakar, nggak tanning gitu, wah belum ke Bali men. Belum liburan tuh namanya. Liburan, oke. Itu aja mungkin. Siap. Mas Armol, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Siapa tahu Ini- bisa collab di sana ya. Iya, siapa tahu kita bisa collab ya, kita main ke sana nanti ya. Kalau pengen tahu tempat-tempat wisata gratis, ntar bisa. Iya, channelnya Mas Armul nih jalan-jalan kebanyakan. Jalan-jalan di sekitaran Bali, enak banget kan kalau gua. Jalan-jalan di Jakarta macet mulu, yang ada kan. Nah, itu jadi jangan lupa tonton juga nanti video-videonya tuh banyak. Nih, jangan lupa yang belum subscribe ya, yang benar yang belum subscribe dulu. Kalau lu suka channel ini, lu like boleh ya, dan jangan lupa di share ke teman-teman lo yang mau pada tinggal di Bali. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya, tinggal tulis aja di komen, nanti pasti gue balas satu-satu. Oke, sekian dulu ngobrol asik kita kali ini. Gue Jody Tirta. Harmo Channel. Sampai ketemu lagi.